everyone! Mungkin udah kelihatan dari video-video Aziza sebelumnya kalau public speaking Aziza masih sangat kurang dan banyak banget yang harus dikoreksi. Tapi I'll try the best. Oke, kali ini Aziza akan membahas yang sempat disinggung kemarin, yaitu nyeri kepala. Nyeri kepala sendiri dibagi menjadi 5 secara umum. Yang pertama ada tension type headache atau TTH. Biasanya TTH nyerinya di hampir seluruh bagian kepala, terutama ada di kepala bagian belakang, seperti tertimpa benda berat. Kemudian yang kedua ada migrain. Migrain biasanya nyerinya di separuh kepala, jadi bagian kanan atau bagian kiri. Kemudian yang ketiga ada cluster headache. Cluster headache biasanya ada di mata dan sekitarnya, terasa panas, matanya berair sampai merah. Kemudian yang keempat ada sinusitis. Sinusitis biasanya di daerah sinus. Bisa di daerah frontalis, bisa di daerah ethmoidalis, sphenoid, atau maxillaris. Biasanya seringnya pada orang yang sering terkena alergi atau sering terkena infeksi, flu, seperti itu. Kemudian yang kelima ada trigeminal neuralgia. Jadi ada nervus trigeminus, itu nanti ada di bagian sekitar sini, terus bercabang menjadi 3. Yang pertama nanti ke daerah mata dan dahi, yang kedua ke daerah maksila atau pipi, yang ketiga ke daerah mandibula atau dagu, sekitar mulut dagu di situ. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, TTH. Disebabkan oleh kontraksi dari otot kepala dan leher. Biasanya karena duduk yang terlalu lama, pada bekerja yang di depan laptop, kemudian belajar, atau biasa anak-anak muda nih yang sering main game. Nah, biasanya disebabkan karena cara duduknya yang salah. Sebenarnya kalau googling banyak sih. Jadi duduknya harus tegap, kemudian jarak antara mata dan buku ataupun laptop 30 cm. Ada beberapa jurnal yang menyebutkan juga karena kekurangan vitamin B12 dan vitamin D. Ada juga jurnal yang menyebutkan karena genetik. Yang kedua, migrain. Banyak yang mengatakan migrain disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah di kepala. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama, makanan dan minuman seperti cheese, kafein, dan alkohol. Yang kedua, obat-obat yang cara kerjanya melibatkan pelebaran pembuluh darah. Yang ketiga, stimulus cahaya yang terlalu terang, matahari yang terik, suara yang terlalu bising, atau aroma yang terlalu menyengat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan sensitivitas rangsangan yang melibatkan korteks otak, di mana korteks otak itu fungsinya adalah kontrol persepsi sensorik, kemudian bahasa, dan fungsi luhur. Biasanya terjadi pada migrain dengan aura, jadi seperti melihat kilatan cahaya, atau mata berkunang-kunang, dan lain-lain. Yang keempat, ada beberapa jurnal yang menyebutkan ada faktor genetik, kemudian exercise, travel, and anxiety. Kemudian yang kelima ada faktor hormonal. Biasanya terjadi pada wanita. Ada menstrual migraine, kemudian wanita yang menopause, hamil, wanita yang sering menggunakan kontrasepsi oral. Nah, ini nanti dibahas lebih lanjut. Estrogen itu akan menimbulkan efek pronosiceptif, yaitu efek rangsang nyeri, di mana nanti akan diseimbangkan dengan efek antinosiseptif. Biar nyerinya itu enggak terlalu nyeri, jadi nyerinya cukup gitu. Nah, kalau ada penurunan estrogen, biasanya pada perimenstruasi, jadi fase di antara menstruasi, atau pada premenopause atau menopause, estrogennya turun, itu akan menghambat atau menekan efek antinosiseptif. Nah, kalau anti rangsang nyerinya itu dihambat atau ditekan, akan meningkatkan ambang nyerinya. Jadi semakin nyeri. Penurunan estrogen juga akan menimbulkan down regulasi pada penghambat neuropeptida. Apa itu neuropeptida? Yaitu yang memfasilitasi komunikasi antar sel. Jadi kalau fasilitasi komunikasi antar sel ini dihambat, maka akan terjadi rangsangan nyeri yang terus-menerus.
Penurunan estrogen juga akan menurunkan kadar serotonin yang nanti akan menimbulkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Arteri cerebri atau arteri di otak yang menjadi penyebab dari migrain. Yang ketiga, cluster headache. Terjadi karena adanya stimulasi pada nervus trigeminus cabang pertama, yang saya sempat katakan tadi, yang ke daerah mata dan dahi. Jadi terasa panas, kemudian matanya sampai berair, merah, kayak kesetrum di mata dan sekitarnya. Biasanya berkurang dengan pemberian oksigen. Seringnya terjadi pada laki-laki, bisa karena perokok berat, perokok hebat, kemudian konsumsi alkohol, ada riwayat trauma, dan lain-lain. Yang keempat, ada sinusitis. Seringnya terjadi pada orang dengan riwayat alergi berulang, flu berulang. Bisa karena infeksi juga, infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Zat-zat iritan seperti polusi udara ataupun asap rokok. Pada anak biasanya ada korpal atau benda asing di hidung seperti manik-manik dan lain-lain. Bisa juga karena adanya kelainan anatomis, kecelakaan atau trauma yang menyebabkan tulang hidungnya bengkok. Kemudian juga ada tumor atau polip nasal, hipertrofi konka, ataupun gangguan silia. Yang kelima, terakhir ada trigeminal neuralgia. Terjadi karena stimulus di nervus trigeminus yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, apa bedanya sama migrain yang terjadi di sebagian kepala? Migrain nyerinya lebih ke berdenyut. Kalau trigeminal neuralgia lebih ke electric shock like, jadi seperti ditusuk-tusuk jarum. Nah, kalau migrain terjadinya bisa beberapa menit sampai beberapa jam. Kalau trigeminal neuralgia terjadinya secara singkat dan tiba-tiba. Nah, jadi nyeri kepala tidak selalu dikaitkan dengan darah tinggi atau hipertensi dan kolesterol ya. Seringnya ibu-ibu nih yang kalau pusing tensiku pasti tinggi, atau pusing kolesterolku pasti tinggi. Padahal darah tinggi dan kolesterol belum tentu bergejala. Darah tinggi bisa pusing, karena adanya peningkatan tekanan, terjadi penurunan dari distribusi oksigen ke sel-sel otak. Padahal sel-sel itu membutuhkan oksigen yang cukup, yang banyak. Nah, akhirnya jadi pusing deh, atau lebih ke berdenyut karena peningkatan tekanan itu tadi. Kolesterol itu seringnya nggak bergejala, tidak menimbulkan gejala yang spesifik. Mulai dijaga makanannya, tapi bukan berarti diet ketat sampai yang benar-benar menyiksa diri gitu, enggak. Sampai asam lambungnya naik, sampai maagnya kumat gitu, enggak. Cuma dijaga makan makanan yang berlemak, kemudian makan makanan yang berkolesterol tinggi. Kolesterol itu biasanya pada jeroan, bebek, kemudian santan, kuning telur itu juga banyak kolesterolnya. Nah, kalau mau makan telur, kalau bisa seminggu 3 kali aja, terutama yang sudah punya kolesterol tinggi. Sekian dulu dari Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.